Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu kita membuat sebuah website sederhana yang menampilkan tampilan login, menu dashboard, dan tracking bahan ajar, dan yang terakhir itu stok dengan struktur seperti ini. Untuk struktur filenya sudah saya samakan dengan yang ada di folder tugas dan di sini pun sudah sama. Untuk tampilan loginnya mungkin saya buat seperti ini. Ketika kita memasukkan email yang salah, maka dia akan muncul pop-up email atau password yang Anda masukkan salah. Dan ketika kita belum punya akun, maka kita bisa klik daftar di sini, maka akan memunculkan modal pop-up nama, email, dan password. Dan untuk lupa password kita juga bisa klik di sini, maka akan masukkan email Anda untuk mengatur ulang password. Nah, kita coba masukkan. Untuk login tersebut saya ambil data dari data.js yang ada di dalam sini untuk email dan password. Lalu untuk tampilan awalnya di sini saya menggunakan header dengan ada 4 navbar di sini, 3 navbar dengan satu tombol logout dan footer. Lalu di sini ada 4 menu yang hanya berfungsi hanya 2. Untuk informasi bahan ajar, dia akan menampilkan data stok seperti ini. Dan data ini berdasarkan yang ada di dalam sini. Data bahan ajar. Maka outputnya akan seperti ini. Dan ini juga ada tombol untuk tambah stok baru dengan ketika diklik ada sebuah animasi sedikit. Kita bisa memasukkan nama barang, jenis, edisi, maupun stok. Lalu untuk di tracking, kita lacak pengiriman, masukkan nomor DO Anda untuk melihat status pengiriman. Untuk nomor ini lihat di mana, saya juga mengambil data dari data.js yang ada di sini. Kita bisa ambil di sini, lalu kita pastekan. Otomatis dia akan memunculkan status seperti ini. Status dalam perjalanan, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total, riwayat. Sama seperti yang ada di dalam sini. Var data tracking. Nah, lalu ini juga ada, kita klik, dia akan menyesuaikan. Seperti ini. Jika kita klik logout, maka dia akan terlogout secara otomatis. Dan untuk strukturnya di sini saya menggunakan struktur standar ya. Di sini ada HTML untuk ada title untuk tampilan ini di sini apa namanya browser bar seperti ini. Lalu untuk login form ini untuk register link kita arahkan ke daftar yang ada di script.js yang ada di sini. Ini ada untuk tracking, ini untuk tombol logout saya arahkan kembali ke indeks HTML yaitu tampilan login. Ini untuk login validation. Ketika user login, ketika user itu betul, maka akan diarahkan ke dashboard HTML. Dan ketika salah, maka email password yang dimasukkan salah. Ini untuk model-model tambahan. Lalu ini dashboard greeting untuk menampilkan waktu yang sedang terjadi, entah itu bisa malam, pagi, siang, atau sore. Dengan variabel nama ini yang saya ambil dari data.js ini. Ketika kita login menggunakan akun apa, maka di situ akan muncul namanya. Ini contoh CD dan ini seperti. Nah, selamat malam Rina Wulandari. Jika kita menggunakan lain seperti ini, maka akan menyesuaikan. Agus Pranoto. Semua datanya saya ambil dari sini dengan menggunakan script source.
Saya mengambil data dari data.js dan juga script.js untuk modul-modul maupun fitur-fitur yang saling terkoneksi ini. Dan untuk semua strukturnya sama. Ini untuk footer di bawah sini. Ini untuk bagian navbar, dia ada di sini. Ini untuk stylenya, saya akan menggunakan external CSS yang ada di folder CSS. Ada di sini. Ini untuk footer fix agar dia tidak naik ke atas, jadi selalu di bawah. Ini input form, table button size, ini footer selalu di bawah, responsive. Kurang lebih seperti itu. Demikian untuk penjelasan tugas satu saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.